Salah satu rempah Indonesia yang penting adalah lada. Di samping itu ada cengkeh dan juga ada pala. Belanda itu ya sampai ke Indonesia, Belanda misalkan itu dalam rangka mencari rempah. Nah, salah satunya adalah lada. Nah, lada ada yang disebut black pepper, ada disebut white pepper, tapi ada dasarnya sama, cuma hanya processingnya aja yang beda. Nah, ini menjadi komoditas internasional, harganya sangat stabil dan juga bisa dijual dalam bentuk powder, dalam bentuk biji, dan itu bisa ke luar negeri dan sebagainya. Sampai sekarang pun harganya stabil sekitar Rp125.000 per kilogram. Black peppers itu karena proses fermentasinya aja, ya, terus dilanjut dengan kulitnya. Sementara white peppers itu sebenarnya kulit buahnya yang dibuang, gitu ya. Jadi barangnya sama sebenarnya. Nah, sekarang mengapa kita menanam ini saya anjurkan lebih bagus untuk setiap pekarangan menanam itu ya, karena jenis ini merupakan jenis yang lada ini termasuk yang tahan terhadap naungan. Artinya bisa ditanam dengan teknik agroforestry atau wanatani atau campuran antara pohon-pohonan dengan dengan lada. Dan insya Allah dalam waktu 1 tahun atau pada tahun kedua itu sudah bisa mulai menghasilkan bunga. Ada bunga dan nanti bisa berbuah. Dan insya Allah pada akhir tahun kedua orang sudah mulai panen. Saya mau ngomong gini, lada itu kan pembibitannya itu ada yang lada pendek, ya, itu diambil dari sulur yang cabang, sehingga kita bisa mendapatkan lada yang pendek. Nah, kalau misalkan sulur yang di bawah di atas tanah itu sulur hanya untuk cari makanan, sedangkan yang sulur ke atas itu nanti akan ke atas terus, gitu. Ya, jadi itu, dan perlu diketahui bahwa dia punya alat. Ya, ini akar, ya. Akar ini yang digunakan nanti untuk merambat ke pohon, ya, dan bisa sepanjang apapun. Namun demikian sehingga kita bisa mensetek dengan mudah karena sudah ada akarnya, atau kita mencangkok gitu. Nah, ini termasuk lada perdu. Nah, kita siapkan media tumbuh di sini 6, 3, 1 itu yang benar, yaitu 6 tanah, 3 kompos dan 1 areng, ya. Areng bisa areng sekam, bisa areng apa aja, kayak gitu, terus diaduk rata. Nah, setelah itu ditanam, terus kita arahkan nantinya dengan stick, ya, dengan tongkat untuk diarahkan ke pohon. Nah, kenapa agak jauh dari pohon? Supaya tidak kompetisi unsur haranya. Oke, kita coba tanam. Nah, ini kita coba belah, ya, media tumbuh medianya. Kita bisa lihat, ya. Kita tekan, ya, supaya nggak ambiar. Nah, supaya nggak ambiar, kita tekan, dan itu dibalik. Nah, ini ya, dibalik. Nah, ini kita lihat sistem perakarannya bagus sekali ini. Taruh, udah, kita tutup. Nah, nanti kita arahkan untuk rambatannya. Nah, rambatannya ke arah sini. Nah, gitu ya, dilihat. Nanti ketika dia mulai merambat, kita arahkan aja ke sini. Oke, di dalam lada ini sulur itu ada 3. Sulur yang merambat di permukaan tanah, sulur yang merambat di batang tapi pendek, dan sulur yang merambat di batang tetapi tinggi. Nah, ini beda karakter ini. Kalau kita pengen mendapatkan lada yang pendek, maka yang menjulur di batang tetapi bercabang-cabang. Itu kalau dibudidayakan atau kita stek, kita cangkok, itu kita jadikan bibit, maka itu menjadi lada yang pendek gitu, lada perdu.
Tetapi kalau misalkan kita yang mengambil yang menjulur di atas tanah itu nggak akan pernah dapat apa-apa itu. Ya, tapi kalau yang ke atas itu menjadi semakin tinggi untuk itu diturunkan. Untuk itu kita sering menggunakan tiang seperti ini ya untuk nanti merambat dan nanti akan berbuah, dan sulur yang ke atas nanti dipotong, sulur yang di atas tanah juga dipotong itu untuk pemeliharaannya, sehingga akan mudah sekali untuk bisa menghasilkan buah pada tahun kedua. Budidayanya melalui teknik setek saja, karena pada dasarnya ini sudah menghasilkan akar ya. Ini ada akarnya, nah tinggal kita didorong aja untuk bisa diakarkan gitu. Nah ini nanti akan jadi perdu yang ini, ya. Ini akan jadi perdu. Nah nanti bisa lihat di tempat sana itu yang memanjang itu justru nanti akan menjadi lada yang panjang merambat ke batang. Jadi biarkan alam bicara dengan bahasanya. Alam sebagai sumber ilmu kita atau asing. Terima kasih.